Halo, selamat siang saudara. Terima kasih Anda masih di Kompas TV, independen terpercaya. Anda menyaksikan program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghadirkan program-program pro rakyat. Saat rapat kabinet Rabu lalu, Presiden bilang seluruh menteri dan wakil menteri sudah menjalankan mandatnya dengan baik di awal kepemimpinannya dalam 3 bulan ini. Pemerintah saat ini mengusung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saudara, inilah program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Wakil Presiden Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Saudara, selain misi Astacita, ada 8 program hasil terbaik cepat yang ditetapkan pemerintah. Mari kita simak. Yang pertama adalah memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, termasuk untuk anak balita dan ibu hamil. Program ini sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut berjalannya program ini tak perlu menunggu 100 hari pemerintahan, yakni di hari ke-78 pemerintahan Prabowo Gibran, program makan bergizi gratis sudah berjalan. Diharapkan pada September 2025 ada 15 juta anak terjangkau program makan bergizi gratis. Dan di akhir tahun seluruh anak di Indonesia sudah bisa menikmatinya. Dan program hasil terbaik cepat yang kedua adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk menurunkan kasus tuberkulosis atau TBC 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas, salah satunya di Kabupaten. Cek kesehatan gratis berlaku saat warga berulang tahun, tapi khusus untuk anak usia 6 hingga 18 tahun, cek kesehatan juga akan dilakukan saat tahun ajaran baru dimulai. Dan saudara, program hasil terbaik cepat lainnya adalah di bidang pertanian. Pemerintahan Presiden Prabowo ingin mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna Rabu lalu, Presiden yakin swasembada pangan bisa dicapai tahun 2026. Saudara, program hasil terbaik cepat pemerintahan saat ini banyak menyasar bidang pendidikan dan anak-anak. Selain makan bergizi gratis, pemerintah ingin membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Targetnya tahun ini merenovasi 10.000 sekolah. Masih di bidang sosial, ada prioritas melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Prioritas lainnya, saudara, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Lalu TNI Polri dan pejabat negara. Soal gaji guru, Presiden bahkan sudah mengumumkannya pada akhir November tahun lalu di puncak peringatan Hari Guru. Lalu ada juga, saudara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa bantuan langsung tunai dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Pembangunan rumah ini direncanakan salah satunya dengan memanfaatkan lahan sitaan kasus korupsi.
Saudara, satu lagi 8 program hasil terbaik cepat, yakni mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 23%. Saudara, memasuki hari ke-100 masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto bilang program makan bergizi gratis telah berhasil melayani 650.000 anak-anak sejak awal pelaksanaannya 6 Januari 2025. Presiden menargetkan semua anak-anak bisa dapat makan bergizi gratis di akhir 2025. Secara bertahap, program makan bergizi gratis diberikan pada seluruh anak Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025. Hingga saat ini sudah lebih dari 650.000 anak mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini juga diharapkan bisa ikut berperan serta dalam meningkatkan kemampuan akademis anak-anak Indonesia. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Saudara-saudara, terima kasih kerjasama ini. Seluruh kementerian lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini. Sebelumnya, Presiden minta agar penerima manfaat makan bergizi gratis pada Agustus sudah mencapai 6 juta orang. Pemerintah berencana menambahkan anggaran MBG sebesar 100 triliun rupiah. Saat ini anggaran program MBG disepakati 71 triliun rupiah untuk 15 hingga 17,5 juta penerima. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, ke kontribusi BUMN. Sementara itu, soal tambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab, MBG perlu dukungan banyak pihak. Arahnya kan Bapak Presiden memang menghendaki dengan banyaknya sekarang masyarakat, sekolah, anak-anak, kapan sekolah kami, tentu tadi yang disampaikan juga kapasitas untuk melaksanakan itu dari MBG-nya sendiri agar secara administrasi, governance, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Nah itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. MBG kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuatnya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini sudah dimulai sejak awal Januari dan pelaksananya terus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto di 100 hari masa pemerintahannya saat ini tengah kunjungan kerja ke India. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, membicarakan beberapa sektor kunci kemitraan dan kerjasama kedua negara. Saudara, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan resmi di Istana Kepresidenan India di New Delhi. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengikuti upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan India Rashtrapati Bhavan.
Presiden Prabowo kemudian mengikuti prosesi kehormatan pasukan yang diisi dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan penghormatan senjata sebanyak 21 kali tembakan meriam. Di depan Presiden dan Perdana Menteri India, Presiden Prabowo mengenang peran India dalam perjuangan kemerdekaan RI dan menyatakan komitmen kerjasama antara kedua negara. Express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. Saudara, dan hari ini Presiden Prabowo mengikuti parade Hari Republik India bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो. India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth, and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital. Saudara, program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran akan kembali usai jeda. Tetap di Kompas TV. Saudara, Anda kembali bersama saya, Vidi Batlolone, dalam program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Litbang Kompas merilis survei 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran sejak Senin 20 Januari hingga Jumat 26 Januari. Saudara, survei Litbang Kompas dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat datang di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Yohan. Kita akan menyimak data-data yang sudah di hasil survei Litbang Kompas ini. Di sebelah kiri layar saudara ini ada indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ada 80,9% responden yang mengatakan puas dan 19,1% responden ini tidak puas, dan tidak yakin 10,6%, dan yakin ada 89,4%. Ini tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Yohan, ini tingkat kepuasannya cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya. Apa hal yang paling menonjol yang disoroti masyarakat sehingga merasa memiliki persepsi yang bagus terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari ini? Ya, kita mengukur 4 bidang ya kinerja pemerintahan, dan 4 bidang ini sebenarnya hal yang sama jauh-jauh era presiden-presiden sebelumnya juga kita ukur. Yang pertama politik keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum. 2 bidang yang sebenarnya menjadi penopang kenapa apresiasi publik ini tinggi, yaitu politik keamanan dan kesejahteraan sosial. Sementara ekonomi dan penegakan hukum itu berada di bawahnya.
Artinya memang kalau kita lihat 80,9% ini memang sesuatu yang cukup tinggi ya di awal-awal pemerintahan, 3 bulan atau 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, yang notabene mungkin belum semua program kerja yang dijanjikan itu dimulai, tapi sudah mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi. Kami melihatnya, Vidi, ini sebenarnya pertemuan gitu ya, kalau kita lihat narasi transisi pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, narasi keberlanjutan itu kan cukup kuat ya. Jadi ini pertemuan orang yang semula approval rating Pak Jokowi di akhir pemerintahannya relatif juga cukup baik ya, 77%. Ini bertemu dengan ekspektasi yang cukup tinggi dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran. Jadi ini memang sesuatu yang cukup menjadi modal ya bagi pemerintahan baru ini, dibandingkan kalau kita coba bandingkan 100 hari pertama era Pak Jokowi. Di Januari 2015 survei kita 100 hari itu Pak Jokowi baru di angka 65,1%. Nah kalau kita bandingkan memang transisinya kan tidak ada secara kuat ya narasi keberlanjutan secara politik. Pak SBY juga relatif tidak menunjukkan secara eksplisit dukungan politiknya pada saat itu ya ke siapa. Ini beda situasi politiknya ketika transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi ini sesuatu yang menurut kami ada penopang politik yang cukup tinggi ya, dan itu terbukti dari 4 bidang tadi. Politik dan keamanan angkanya di atas 80% tingkat kepuasannya. Sementara penegakan hukum dan ekonomi itu di bawah 80%. Meskipun sekali lagi itu juga relatif tinggi jika kita bandingkan dengan era Pak Jokowi. Era Pak Jokowi penegakan hukum dan ekonomi itu rata-rata di bawah 60% di awal-awal periodenya. Jadi ini kami melihat ini sebenarnya di satu sisi modal bagi Pak Prabowo untuk melangkah di tahapan berikutnya. Di sisi yang lain ini juga beban sebenarnya. Ya, di awal pemerintahan, ekspektasinya tinggi, apresiasi tinggi, jangan sampai kemudian keberlanjutan selanjutnya itu menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan publik ini. Nah kita tunggu saja, ini kan modal sekaligus tantangan buat pemerintahan Prabowo Gibran. Baik Mas Yohan, tadi Mas Yohan menyebut ini di bidang politik hukum ini cukup tinggi. Ini sebenarnya faktor apa yang membuat apresiasi publik di bidang politik hukum ini cukup tinggi begitu? Apakah karena sosok dari Prabowo atau seperti apa? Salah satu memang ditopang dari sosok Pak Prabowo ya. Citra Pak Prabowo itu rata-rata di atas 80% publik menyatakan citranya begitu kuat ya, baik positif ya. Ini kita tahu memori publik Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali kontestasi sebagai calon presiden. Kalau dihitung 2004 beliau sudah 4 kali gitu ya. Jadi memori publik terhadap Pak Prabowo sudah tertanam kuat. Dan ini terbukti di survei bagaimana citra Pak Prabowo itu semakin tinggi gitu ya, di atas 80%. Artinya ini menjadi penopang trust publik ketika kepemimpinan Pak Prabowo sejauh ini itu kan narasinya memang narasi yang cukup kuat. Tentang nasionalisme, tentang pertahanan, karena beliau juga mantan Menteri Pertahanan, dan politik luar negerinya. Kita tahu sebelum dilantik jadi presiden, beliau keliling ke luar negeri. Bahkan setelah dilantik presiden, beliau juga cukup aktif berkunjung ke luar negeri. Hari ini pun juga beliau lagi di India. Jadi memang ada narasi-narasi yang cukup kuat tentang politik ya. Penopang beliau sebagai sosok pemimpin politik itu cukup kuat, yang kemudian mendasari orang ketika menilai, ketika ditanya bidang politik keamanan, itu apresiasinya memang jauh lebih tinggi dibandingkan 3 bidang yang lain, Vidi. Itu yang saya pikir memang punya kontribusi beliau sebagai sosok pemimpin yang selama ini dinarasikan sebagai pemimpin. Satu, mungkin latar belakang militer, kita tahu apresiasi publik ke militer juga tinggi. Yang kedua, beliau juga pemimpin politik, pemimpin partai, dan baru kali ini terpilih jadi presiden setelah kontestasi jadi calon presiden 2 pilpres. Baru kali ini dia terpilih, dan saya pikir itu yang jadi salah satu penopang ya kenapa bidang politik keamanan memang cukup tinggi. Selain beberapa hal yang misalnya bagaimana transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan tidak menimbulkan hiruk pikuk gitu ya. Dan kedua, pelaksanaan pemilu, dan jangan lupa pelaksanaan pilkada November itu relatif aman. Itu kan baru pertama kali pilkada serentak nasional dilakukan di hampir 500 kabupaten kota dan provinsi.
Itu kan sesuatu yang stabilitas politik itulah yang sebenarnya menjadi dasar orang kemudian mengapresiasi bidang politik keamanan ini menjadi penopang yang begitu tinggi untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini. Baik, Harian Kompas merilis hasil survei ini pada tanggal 20 hingga 24 Januari 2025. Baik saudara, program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran akan segera kembali usai jeda. Anda kembali di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, kita akan menyimak sejumlah data dari hasil Litbang Kompas. Makan bergizi dan susu gratis di sekolah ini sebanyak 66,8% menyatakan kepuasannya. Sementara ada 23,2% tidak puas dan 10% tidak tahu. Selanjutnya, untuk kepuasan tertinggi dalam program Astacita dan 100 hari pemerintahan, yakni menyediakan pelayanan kesehatan gratis, 85% responden menyatakan puas, 12% tidak puas, dan 2,5% menyatakan tidak tahu. Lalu hasil survei lainnya adalah soal program menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Ada 71% responden puas, 21,3% tidak puas, dan 7,7% tidak tahu. Baik, Mas Yohan, kita bahas lagi mengenai data-data dari hasil survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Makan bergizi gratis tentu diapresiasi, tapi banyak juga nih program Astacita, ada beberapa yang sebenarnya belum terrealisasi, tapi masyarakat tetap menganggap puas. Apa sebenarnya faktornya? Ya tentu ketika responden ditanya di pertanyaan-pertanyaan survei, mereka referensinya tentu selain pengetahuan juga pengalaman gitu ya. Jadi kalau pengetahuan kadang mereka mungkin belum mengalami, tapi mungkin mereka sudah mengetahui dari asupan informasi. Ini kan studi persepsi ya. Orang membangun persepsinya itu tentu berasal dari pengetahuan dan pengalaman. Misalnya cek kesehatan gratis. Kita tahu misalnya program Pak Prabowo ketika misalnya medical check up gratis ya, ketika pas ulang tahun itu kan informasi itu kan mengemuka ke publik. Tapi kan orang sudah tahu layanan kesehatan gratis itu bukan sesuatu yang baru ya, di era Presiden Pak Jokowi itu kan juga sudah ada. Artinya kan kita lihat di data tadi kan 80% menyatakan puas. Sementara makan siang gratis itu 66,8%. Artinya makan siang gratis program baru memang ya, di era Pak Jokowi memang tidak ada yang secara masif memberikan makan siang gratis terutama kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau kita lihat cek kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis, meskipun ini program yang sebenarnya mungkin di periode Pak Prabowo belum secara optimal dilaksanakan, tapi kan secara referensi publik, pengetahuan publik tentang kesehatan gratis itu bukan sesuatu yang baru ya. Kita tahu beberapa, misalnya pelayanan BPJS itu kan gratis juga ya, di mana beberapa segmen masyarakat yang masuk kategori dibiayai oleh negara itu juga gratis. Nah sementara hal-hal yang program baru seperti makan bergizi gratis itu sesuatu yang baru dan memang belum semua, tadi kan sempat juga dibahas, belum semua target sasaran itu mendapatkan makan bergizi gratis ya. Menjelang akhir 2025 tadi ya, itu targetnya semua bisa terlaksana. Karena itu menjadi wajar ketika tingkat kepuasan publik memang lebih rendah dibandingkan cek kesehatan gratis tadi, Vidi. Jadi memang kalau kita lihat rata-rata, kalau ini kan ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan dari program Astacita, itu kan rata-rata yang paling tinggi memang cek kesehatan gratis itu, di atas 80%. Sementara yang paling rendah itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan negara, salah satunya pajak gitu ya. Dan di atasnya lebih sedikit adalah soal makan bergizi gratis. Jadi memang hal-hal yang sifatnya tentu responden ini karena ini studi persepsi, mereka menjawab
tentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman gitu ya. Kalau orangnya sudah tahu, tapi dia tidak pernah pengalaman menerima atau mengetahui, dia bisa aja menjawab ya karena sudah tahu dia oke, puas. Tapi orang yang sudah punya pengalaman itu cenderung memang referensinya lebih banyak gitu ya, karena selain pengetahuan dia mengalami gitu ya. Gitu. Baik, kita juga sudah bersama dengan juru bicara kantor komunikasi Presiden, ada Mas Hariko Wibowo. Selamat siang Mas Hariko. Selamat siang Mas Widi, selamat siang Mas Yohan, salam hormat. Siang Hariko. Baik, Mas Hariko, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yohan apa faktor-faktor yang membuat ini tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari ini cukup tinggi ya Mas ya? Ya. Oke, Mas, tadi juga disebut nih makan bergizi gratis ini menjadi salah satu faktor yang juga mendapat penilaian positif, tapi ada juga program misalnya Quick Win Prabowo Gibran ini yang masih ditunggu oleh masyarakat seperti itu. Ini realisasinya nanti seperti apa? Iya, terima kasih Mas Widi, salam hormat Mas Yohan. Sekali lagi terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberikan satu kajian yang baik dan sepenuhnya dibiayai oleh Kompas TV. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat. Hasil survei ini akan dijadikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk lebih keras lagi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, bersih dari pungli, narkoba, judi online, dan penyelundupan. Jadi ini tidak akan membuat kami terlena. Ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita harus lebih keras lagi bekerja, terutama untuk program hasil terbaik cepat. Jadi kami setelah 3 bulan ini, pemerintah akan fokus menjalankan berbagai program hasil terbaik cepat. Nah, kemarin pada hari Jumat, kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga yang kami hormati ibu bapak kami dari berbagai kementerian, badan dan lembaga. Jadi kami rapat bersama. Kami bertekad untuk bekerja keras, untuk benar-benar menyukseskan program dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, ini kami berterima kasih atas segala saran dan doa dari masyarakat. Dari program-program hasil terbaik cepat ini, apa yang bakal berjalan dalam waktu dekat ini, Mas Hariko? Ya, pertama terkait dengan CKG tadi, kami tambahkan bahwasanya untuk informasi terkait dengan cek kesehatan gratis, itu masyarakat dapat mengeceknya di website kemkes.go.id, kemudian juga membuka berbagai akun media sosial Kemkes. Kemudian mari sama-sama kita mendownload aplikasi Satu Sehat. Nah, Mas Widi, kita semua meyakini ya, informasi yang benar, informasi yang jernih akan menyukseskan program ini. Dan ini adalah program pemeriksaan kesehatan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Berarti jadi setelah makan bergizi gratis ini yang paling cepat nanti ini Mas akan terrealisasi nih hasil pemeriksaan kesehatan. Ya, benar Mas Widi, karena kalau berdasarkan data ya yang disampaikan oleh Kemenkes, terima kasih kepada Kemenkes, kita itu di Indonesia setiap tahun lebih kurang 600.000 orang yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular ini. Jantung, stroke, dipicu oleh berbagai faktor ya termasuk diabetes. Oleh karena itu pemerintah ingin apa yang ada di pikiran masyarakat selama ini bahwa cek kesehatan itu mahal, dan memang faktanya mahal. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 6 juta. Maka pemerintahan Prabowo Gibran ingin masyarakat itu tahu lebih awal bagaimana kondisi dirinya. Misalnya kalau ibu saya atau ibu siapapun, keluarganya Mas Yohan, keluarganya Mas Widi ada yang terdeteksi sejak awal diabetes atau sakit jantung, tentu akan memperbaiki pola hidupnya. Nah, ini yang diinginkan oleh Presiden. Jadi kita menyebutnya sebagai cek kesehatan untuk sumber daya manusia Indonesia.
Baik, Mas. Dan kita akan memulai tradisi baru juga. Sekarang kalau kita ngucapin ulang tahun, bukan lagi selamat ulang tahun Mas Yohan, tapi ada tambahannya. Selamat ulang tahun Mas Yohan, jangan lupa cek kesehatan, begitu. Baik, Mas Hariko, ini kalau program makan bergizi gratis kan memang belum semua dari seluruh yang ditargetkan. Nah, kalau misalnya pemeriksaan kesehatan ini, apakah nanti ketika diluncurkan semua fasilitas kesehatan ini bisa langsung untuk menjalankan program cek kesehatan ini? Ya, seperti disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita mengapresiasi, kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kita punya puskesmas dan puskesmas kita sudah sangat baik, alat-alatnya juga sudah canggih, bahkan banyak orang tua yang anaknya dilahirkan di puskesmas, ya, termasuk kami pribadi juga 2 orang anak saya juga lahir di puskesmas. Intinya sarana kita sudah cukup baik. Di tahun 2025 ini kita targetkan 60 juta orang mendapatkan cek kesehatan gratis gitu. Nah, kemudian untuk caranya agar tidak terjadi penipuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Kemenkes, kemudian sekarang juga ada apa tuh namanya, video palsu, deepfake itu, masyarakat agar berhati-hati dan betul-betul mengecek kepada website Kemkes, begitu. Jadi banyak yang sudah dilakukan selama 3 bulan ini, namun seperti sebuah pertandingan bola yang waktunya 90 menit, 3 bulan itu setara dengan 5 menit pertama. Jadi masih ada 85 menit lagi, kita harus benar-benar bekerja keras karena harapan ini begitu tinggi. Kami sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Yohan tadi. Ini bisa disebut sebagai sebuah hal yang patut disyukuri. Tapi kalau kita terlena, maka 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi bisa jadi hasil survei Kompas ini malah turun. Jadi kami sudah membaca, bahkan sudah mengadakan kajian khusus. Intinya, kesimpulannya kita tidak boleh terlena, justru kita harus bekerja keras. Baik, Mas Hariko. Sama dengan program makan bergizi gratis itu, kami mengharapkan kepada masyarakat kritik dan sarannya, jangan sungkan-sungkan dilaporkan lewat aplikasi lapor. Kalau memang ada kekurangan disampaikan di media sosial, karena sekali lagi ini program makan bergizi gratis sama seperti aplikasi di handphone kita, harus terus disempurnakan. Baik, dan Mas. Penyempurnaan butuh kritik. Baik, Mas Hariko. Terima kasih, Mas Hariko, untuk penjelasannya di program 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih juga netizen semuanya. Bang Yohan, Mas Widi, terima kasih. Baik, Mas Yohan, terima kasih banyak untuk penjelasannya terkait hasil survei Litbang Kompas di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga tadi ada juru bicara kantor komunikasi Presiden, Mas Hariko Wibowo. Saudara, kita akan kembali lagi dengan program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran usai jeda berikut. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Pemerintah terus mendorong pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto di saat debat Capres. Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulannya selama 25 tahun dengan total Rp18 triliun. Qatar turut mendukung program 3 juta rumah dan telah menandatangani MOU pengembangan proyek untuk 1 juta unit rumah pada 8 Januari lalu. Pihak swasta Qatar membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi sebesar Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di kawasan pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan. Hal ini jadi komitmen Prabowo saat debat Capres untuk mewujudkan di pemerintahannya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikutip dari akun media sosialnya, tahun 2025, pemerintah menganggarkan Rp35 triliun di APBN untuk pembiayaan perumahan. Rincian dari anggaran itu yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk 220.000 unit rumah sebesar Rp28,2 triliun. Subsidi uang muka untuk 240.000 unit rumah. Ada juga subsidi selisih bunga untuk lebih dari 743.000 unit rumah senilai Rp4,52 triliun. Dan tapera untuk 14.000 lebih unit rumah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis. Rumah-rumah itu akan tetap diperjualbelikan dengan melibatkan bank-bank milik negara. Sementara skema berbeda akan diterapkan untuk rumah yang dibangun di pedesaan. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah di pedesaan dengan APBN. Rp600.000 per bulan itu ditujukan ke perumahan, program perumahan di desa, di pedesaan, yang 2 juta. Ya itu nanti dari pemerintah. Kalau yang di perkotaan itu skemanya berbeda, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota, itu nanti kerjasama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di rumah, BTN ada di sini. Ya. Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait bilang proyek pembangunan rumah juga akan menggunakan lahan sitaan kasus korupsi. Misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Marwarar mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah. Tim Liputan, Kompas TV. Baik, Anda masih di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti di berita sebelumnya tadi, salah satu program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Gibran adalah menyediakan rumah murah bersanitasi baik. Ini kita akan ulas bersama anggota Satgas Perumahan. Ada Bang Boni Z. Minang. Bang Boni, terima kasih untuk waktunya di Kompas TV hari ini. Bang Boni, soal target rumah yang bersanitasi baik untuk masyarakat ini, targetnya berapa sebenarnya? Sampai tahun berapa dan tahun ini akan diwujudkan berapa? Target rumah untuk? Untuk program di Quick Win. Kalau Quick Win kita kan untuk pengentasan kemiskinan ya. Jadi kita ada 3 masalah ini. Untuk pengentasan kemiskinan yang kita usulkan itu ke Kementerian Keuangan adalah 3 juta untuk di desa-desa. Ya, untuk rakyat miskin yang kriterianya akan ditentukan dan diumumkan nanti. Nah, kedua kita ada FLPP, itu kita naikkan dari 200.000, rencana kita naikkan ke 300.000. Masih bersifat kita usulkan. Nanti keputusannya nanti berapa yang disetujui, itu yang kita pakai. Ya kan? Ini kan anggaran di bulan Maret ini. Nah, ketiga adalah untuk melakukan renovasi dan melakukan perbaikan dalam sanitasi. Itu juga sifatnya usulan. Ya. Jadi 3 juta rumah ini untuk tahun ini atau seperti apa? Iya, tahun ini. Tahun ini akan diwujudkan 3 juta rumah? Ya, persis. Baik, ini lokasi-lokasinya sudah ditentukan atau seperti apa? Kalau lokasinya itu jelas untuk pedesaan, kan disebut 1 juta itu adalah di desa, pesisir, dan perkotaan. Namun di perkotaan itu kita tidak bicara landed ya, kita bicara high rise, rusunawa dan rusunami. Nah, dalam high rise itu ini sudah kebantu nih. Baik. Dengan investor dari Qatar, jadi kita sudah tidak dengan APBN. Jadi dia akan bangun 1 juta unit itu dalam kurun waktu 5 tahun. Yang buat high rise itu ya. Jadi 1 juta di pesisir, 1 juta di desa. Dari 1 juta program kita sudah ambil sebagian. Baik. Mungkin nanti buat kota
kembali, yang miskin yang gratis. Karena kalau kita bilang Pak Prabowo ini kan program pengentasan kemiskinan. Jadi kalau di kota juga kan mungkin ada yang kriterianya juga akan nanti masuk, dia bisa mendapatkan itu. Baik, tapi dari Satgas Perumahan tadi kalau bicara lokasi, ini sampai saat ini sudah punya gambaran. Misalnya di desa lokasinya di sini, atau di perkotaan, di kawasan yang sudah ada saat ini dan tinggal dibangun atau seperti apa? Iya kan kalau kita sekarang bicara ya, kita bicarakan aja buat di desa itu kan kalau kita bicara 3 juta atau 2 juta di desa ya. 2 juta di desa itu katakan kalau kita bagi itu dalam 75.000 desa, itu kan per desanya 26 unit rumah. Jadi kalau ditanya sekarang lokasinya di mana? Ya di desa. Nah itu akan tersebar karena program ini kan desentralisasi ekonomi. Jadi per desa itu 26 unit rumah, kurang lebih gitu. Nah 26 unit rumah ini banyak yang masih belum paham, makanya waktu itu ada pemikiran, wah kita coba lihat dengan bank tanah. Saya rasa tidak perlu ya, tanah itu available kok. Karena untuk tanah 70 meter dengan bangunan 36, kalau 26 itu cukup, tidak akan lebih dari 3.000 meter per desa. Nah ini kan pemerintah mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat, dia bisa menjual tanahnya 3.000 meter, ya kan? Nah nanti mereka bisa mendapatkan uang gitu. Jadi kalau buat lokasi sudah jelas itu. Sekarang berapa 75.000 desa seluruh Indonesia, itulah di situ nanti. Baik, Bang Boni, terima kasih, kita tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Saudara, program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran akan segera kembali. Anda kembali di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah bersama saya dengan anggota Satgas Perumahan atau Bang Boni M. Minang. Bang Boni, bisa dijelaskan ini Menteri Perumahan dan Wilayah Pemukiman, ini Pak Marwarar Sirait, ini mengusulkan tanah sitaan korupsi bisa juga dipakai. Ini apakah memang sudah masuk skema dalam program 3 juta rumah ini, dan sudah dipetakankah berapa banyak tanah sitaan korupsi yang bisa digunakan? Ini baru wacana ya, ini alternatif. Ya, beliau Pak Menteri karena melihat awalnya anggaran kan sangat minim. Itu adalah satu alternatif, ada inisiatif beliau. Oke, kalau anggaran kita minim, saya diperintahkan untuk membangun 3 juta. Kenapa nggak kita gunakan tanah-tanah koruptor? Ya, tetapi ini masih ada perdebatan karena tanah-tanah itu kan belum inkrah atau mungkin ada novum. Tapi maksud beliau adalah kenapa ini nggak dilakukan. Nah, tapi sekarang kan pemerintah juga menyediakan lahan, tanah-tanah ex BUMN. Itulah yang buat kita kemarin itu kan dengan Pak Hasim ya, ketua kami kan Pak Hasim ya, ke Qatar dan ke Dubai. Dan akhirnya kita bisa membuahkan hasil membawa investor dari Qatar. Konsepnya adalah pemerintah menyiapkan lahan, mereka membangun high rise ya, ini buat high rise gitu. Saya rasa itu. Jadi mungkin kalau lahannya ada ya nggak perlu digunakan lahan-lahan koruptor. Jika tidak ada, anggaran tidak diberikan dengan optimal, itu cara menteri mencarikan alternatif. Ya, persis. Bang Boni, ini juga tadi Anda menyebut ada investor juga dari Qatar. Ini kalau ada investor masuk, ini kemudian kan kita bisa melihat ini perspektifnya bisa juga bisnis. Nanti harga perumahan juga justru akan makin mahal. Seperti apa ini mengatasinya? Enggak lah, kita bicara untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini bukan luxury apartments, bukan. Jadi ini buat benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah yang memiliki maksimum pendapatan 8 juta, take home pay-nya maksimum. Di atas 8 juta dia tidak dapat. Dan harga ini adalah harga benar yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan kita sangat senang, itulah upaya 8 dari... 8 juta masyarakat pedesaan? Oh bukan, ini yang kalau kita bicara sekarang Qatar tidak masuk ke desa dia. Desa itu harus UMKM. Karena program Pak Prabowo itu kan ada desentralisasi ekonomi, ya kan, yang bisa menghasilkan
185 chain industri itu mungkin akan hadir di desa. Itu target kita. Itu keinginan Pak Prabowo Presiden. Nah, sekarang untuk di kota seharusnya ada PBN. Tapi ketua kami, ketua Satgas Pak Hasim mengatakan, ayo kita cari alternatif. Bagaimana jangan membebankan. Karena ujungnya ini bisnis model kok. Bisnis model. Karena mereka akan bayar, bukan gratis ya. Yang di bawah kemiskinan itu akan gratis. Oke. Negara yang menyicil. Ya. Artinya yang di desa-desa nanti kemungkinan gratis? Gratis itu. Negara mencicil itu per bulan 600.000. Karena itu kan menggantikan Pak Prabowo kan ingin adil. Mengangkat dari keadilan sosial, berangkat dari pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Berarti kalau 26 orang untuk, 26 rumah untuk setiap desa itu kemungkinan masyarakat yang paling berpenghasilan paling rendah di desa itu. Betul. Nah, postur kemiskinan, kriteria kemiskinan sedang diatur oleh Bapak Budiman Sujatmiko di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Apa posturnya? Yang akan dijadikan menjadi kriteria nasional. Ya, nanti setelah itu diumumkan. Nah, setelah itu baru diinventarisasi itu oleh seluruh kepala desa 75.000. Setelah mereka mengusulkan mana warganya yang memasuki dalam kategori itu, kita akan verifikasi lagi. Sehingga kita benar-benar nih jangan ini menjadi bisnisnya kepala desa, ya kan. Itu Pak Prabowo akan melibatkan Babinsa. Bapak, ini membangun rumah baru atau memperbaiki? Baru. Jadi 26 rumah itu ya baru, tapi baru, Menteri dan Wamen juga menginginkan adanya juga perbaikan sanitasi. Baik. Di desa-desa. Jadi juga ada program renovasi. Cuman kan kami sama-sama tahu, banyak menanyakan kan. Kita masih menunggu nih. Berapa anggaran yang disetujui? Baik. Anggaran yang diminta berapa? Kalau anggaran diminta itu 5 buat perumahan aja ya, buat perumahan FLPP dan rumah gratis itu 52,6 triliun. 52,6 triliun. Ya, persis. Itu untuk di desa-desa yang desa dan FLPP. FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang pemerintah memberikan relaksasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah bunga dan subsidi selisih bunga. Jadi bunganya yang diinikan. Itu buat pendapatan mereka yang sudah memiliki pendapatan 8 juta per bulan. Baik Pak, kalau sekarang ya kita sudah bisa melihat katakanlah bentuknya atau rencana yang sudah pasti itu, apakah sudah bisa kita lihat dari program pembangunan 3 juta rumah ini? Oh, peta jalan udah kita buat. Oke. Apa yang peta jalan itu apa artinya? Kalau ada peta jalan, ada roadmap. Kalau tidak ada anggaran, kan gitu. Tadi kan Anda menanyakan, kan yang melahirkan kementerian ini adalah Satgas. Satgas yang menginisiasikan, yang berdialog dengan Presiden. Presiden mengatakan ini cita-cita saya dalam pemberantasan kemiskinan. Bagaimana kita adil? Sebagian masyarakat puluhan tahun menikmati adalah subsidi bensin, sekarang yang tidak punya mobil kita berikan supaya dia bisa memiliki rumah. Dengan dia memiliki rumah, kita akan menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan turun, inflasi turun, melaju investasi kan masuk. Roda ekonomi desa bergerak. Inilah program desentralisasi ekonomi. Nah, kembali ini baru bisa jalan jika kita juga harus memahami keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja, ya kan? Berapa yang akan disetujui oleh Kementerian Keuangan? Nah, ini yang sudah diusulkan gitu. Jadi kalau memang itu sesuai, ya kita jalankan sesuai dengan peta jalannya. Baik, anggota Satgas Perumahan, Bung Boni Z Minang. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya di Kompas TV. Saudara, demikianlah program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk menyaksikan program-program kami selanjutnya. Saya Vidi Batlolone, pamit undur diri. Sampai jumpa.